Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Warta Pemuda Pondok Pesantren Barokatul Qadiri. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang keutamaan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Namun sebelum saya sampaikan, apabila di dalam penyampaian nanti terdapat kata-kata atau kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang saya masih belajar, dan saya mohon kritik dan saran kepada sahabat semua agar membuat pribadi saya kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana materi keutamaan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, kita cek bersama-sama di Warta Pemuda Pondok Pesantren Barokatul Qadiri. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua keberkahan, kenikmatan, kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Sya'ban. Kepada sahabat-sahabat sekalian dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dimanapun berada, di sini saya mengajak kepada sahabat semua untuk memperbanyak membaca sholawat. Marilah kita semua di bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca sholawat, karena memang amalan membaca sholawat di bulan Sya'ban ini memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan lautan cahaya di bawah aras, dan dari cahaya tersebut Allah menciptakan seorang malaikat yang memiliki dua sayap. Satu sayapnya berada di sisi belahan timur dan satu sayapnya lagi berada di sisi belahan barat dunia. Dan kepala malaikat tersebut berada di bawah aras dan kaki malaikat tersebut berada di bawah bumi lapisan ketujuh. Tentunya kita semua tidak bisa membayangkan betapa besar malaikat tersebut, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila ada hambaku yang membaca sholawat kepadaku di saat bulan Sya'ban, maka Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menyelam ke dalam air kehidupan, lalu muncul kembali. Nah, dan dari situ malaikat tersebut menghempaskan kedua sayapnya. Dari setiap bulu yang dihempaskan meneteslah air, meneteslah percikan air. Dari setiap percikan tersebut Allah menciptakan satu malaikat yang memohonkan ampun kepada hambanya Allah yang senantiasa membaca sholawat di saat bulan Sya'ban ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Jadi di saat bulan Sya'ban ini ketika kita membaca sholawat, ketika kita memperbanyak membaca sholawat, maka ribuan bahkan jutaan malaikat yang diciptakan oleh Allah memohonkan ampun kepada hambanya Allah yang senantiasa membaca sholawat ila yaumil qiyamah. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, marilah kita memperbanyak membaca sholawat di bulan yang penuh rahmat ini, yaitu bulan Sya'ban, agar kita tergolong hambanya Allah yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dimanapun berada, jadi tidak hanya dengan membaca sholawat amalan kita ketika bulan Sya'ban, tetapi ketika malam nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban, kita semua dianjurkan untuk bangun di tengah malam, menengadahkan tangan, mengangkat kepala, melaksanakan sholat malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada saat malam nisfu Sya'ban tersebut, pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Allah membuka 300 pintu rahmat bagi hambanya yang bangun di tengah malam dan melaksanakan sholat malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, marilah bukan hanya di malam nisfu Sya'ban, di malam-malam yang lain juga demikian. Marilah kita di sepertiga malam kita istiqomahkan untuk bangun dan melaksanakan sholat malam. Jadi itu sahabat-sahabat semua, pada malam nisfu Sya'ban Allah membuka pintu-pintu langit dan pintu rahmat, dan 300 pintu terbuka untuk kita semua bagi hambanya Allah yang melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, marilah kita bersama-sama untuk membacakan sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana.
Ya Allah kula nyuwun barokah ingkang agung. Ya Allah kula nyuwun barokah ingkang agung ing dalem wulan Rajab bulan Sya'ban dumugi siam ing dalem bulan Rajab bulan Sya'ban dumugi siam. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dapat disimpulkan bahwasanya bulan Rajab adalah untuk membersihkan badan, bulan Sya'ban untuk membersihkan hati, dan bulan Ramadan untuk membersihkan ruh. Barang siapa yang membersihkan badannya di bulan Rajab, maka ia akan membersihkan hatinya di bulan Sya'ban. Barang siapa yang membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, maka ia akan membersihkan ruhnya di bulan Ramadan. Maka dari itu disinilah makna kembali fitrah itu dapat diartikan. Di saat Idul Fitri orang tersebut akan kembali fitrah, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berproses dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin, digunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya puasa-puasa sunnah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban, dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban, maka Allah akan menulis baginya 70 pahala para nabi, 70 tahun beribadah kepadanya, dan apabila orang tersebut mati di saat tahun itu, maka akan digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Begitulah riwayat puasa sunnah bulan Sya'ban dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua dan jamaah Nahdlatul Ulama dimanapun berada, marilah kita menghidupkan malam bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak beribadah dan berzikir kepada Allah. Karena apa? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan malam, 2 malam, Idul Fitri dan Idul Adha, serta malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati di saat hati-hati yang lain itu mati. Maka dari itu kita harus memperbanyak beribadah dan berzikir kepada Allah di saat malam bulan Sya'ban ini, agar kita terhindar dari hati-hati yang tidak selamat. Kita tergolongkan menjadi hati-hati yang sehat, yaitu hati yang terhindar dari penyakit iri, dengki, sombong, riya, dan lain sebagainya. Oke sahabat semua, cukup sekian video saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.